Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang sejarah, falsafah, prinsip, tujuan, dan landasan penyuluhan pertanian. Saya Ananda Pramudia Bina Putri, absen 1. Saya Dini Rosalia, absen 8. Saya Hanin Husniah Azhara, absen 15. Saya Safira Soifiah, absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah penyuluhan pertanian. Nah, istilah penyuluhan atau extension pertama kali dilakukan pada pertengahan abad 19 oleh Universitas Oxford dan Cambridge pada tahun 1850. Dalam perjalanannya, Van den Ban mencatat beberapa istilah seperti voorlichting dari Belanda, advisory work dari Jerman, vulgarization dari Perancis, dan capacitation dari Spanyol. Nah, di Malaysia digunakan istilah perkembangan sebagai terjemahan dari extension, dan di Indonesia menggunakan istilah penyuluhan sebagai terjemahan dari voorlichting yang berasal dari Belanda. Nah, pada awal tahun 1996, Rahmat Pambudi mulai melontarkan pentingnya istilah pengganti penyuluhan. Nah, untuk itu ia menawarkan penggunaan istilah transfer teknologi sebagaimana yang digunakan oleh Leon Berger Darwin pada tahun 1983. Nah, Mardikanto pada tahun 1998 menawarkan penggunaan istilah advokasi yang merupakan akronim dari fungsi penyuluhan yang meliputi edukasi, diseminasi, inovasi, fasilitasi, konsultasi, supervisi, pemantauan, dan evaluasi. Nah, penyuluhan pada zaman Belanda pada tahun 1905 sampai 1942. Nah, penyuluhan pertanian di Indonesia telah dimulai sejak 17 Mei tahun 1817 ketika Dr. C.G.L. Rainward mendirikan kebun raya Bogor dan memperkenalkan 50 jenis tanaman baru. Pada tahun 1903, Direktur kelima Kebun Raya Bogor, Dr. Melchior Treup mendirikan sekolah pertanian yang selanjutnya berkembang menjadi SPMA atau Sekolah Pertanian Menengah Atas. Nah, lulusan dari sekolah tersebut banyak menjadi penyuluh pertanian, pegawai kehutanan, dan sindar perkebunan. Kemudian pada 1 Januari 1905, pemerintah kolonial Belanda mendirikan Departemen Pertanian, Kerajinan, dan Perdagangan atau dalam bahasa Belanda bernama Landbouw, Nijverheid en Handel. Kemudian pada tahun 1908 diangkat 5 orang penasehat pertanian dan beberapa pembantunya sebagai pegawai Departemen Pertanian. Pada tahun 1910 didirikan Dinas Penyuluhan Pertanian dalam Departemen Pertanian. Pada tahun 1921 LDP atau Dinas Penyuluhan Pertanian dilepas dari Pangres Praja dan dijadikan Dinas Daerah Provinsi karena hasil nyata yang dicapainya. Pada periode 1921 sampai 1942, Dinas Penyuluhan terus berkembang sampai datang tentara Jepang. Penyuluh pribuminya berasal dari lulusan Middelburg Landbouw School atau yang disebut SPMA tadi. Kemudian penyuluhan pada zaman Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Nah, penyuluhan pada masa pendudukan Jepang ini bisa dikatakan tidak ada karena para petani dipaksa untuk terus mengusahakan atau memproduksi bahan makanan dan bahan strategis lainnya. Kemudian penyuluhan pada zaman kemerdekaan 1945 sampai 1995. Yang pertama pada periode liberal tahun 1945 sampai 1959. Nah, pada periode 1945 sampai 1950, pengembangan pertanian dimulai dengan rencana atau plan Kasimo, yaitu rencana produksi pertanian 3 tahun. Tetapi tidak terlaksana sepenuhnya karena adanya revolusi fisik. Pada periode 1950 sampai 1959, pemerintah memulai usaha pembangunan pertanian lebih sistematis. Rencana Kasimo yang belum terlaksana tadi digabung dengan rencana Wisaksono, kemudian menjadi rencana kesejahteraan istimewa atau RKI. Yang kedua, periode terpimpin pada tahun 1959 sampai 1963. RKI kemudian diganti menjadi Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana atau PNSB
yang meluas dan menyeluruh. Nah, gerakan intensifikasi produksi padi swasembada beras atau SSB berlangsung dari tingkat nasional sampai desa dengan pimpinan Komando Operasi Gerakan Makmur atau disingkat KOGM pada setiap tingkat provinsi. Kemudian periode konsolidasi pada tahun 1963 sampai 1974. Di akhir masa terpimpin, gerakan SSBM gagal. Timbul gagasan mengembalikan penyuluhan kepada asas-asas semula seperti kesukarelaan, otoaktivitas, demokrasi, dan lain-lain. Nah, pada periode ini terjadi perubahan kemasyarakatan dan politik. Pola dan cara penyuluhan dalam menyongsong era pembangunan diprogramkan oleh Orde Baru dalam program pembangunan 5 tahun atau pelita yang pertama. Pada pelita pertama, penyuluhan harus nyata menunjang pembangunan pertanian berprioritas tinggi mencapai swasembada beras. Pola dasar tata penyelenggaraan penyuluhan harus diperkuat, meliputi kelembagaan, aparatur, dan fasilitas fisiknya. Yang keempat, periode pemantapan yang pertama pada tahun 1974 sampai 1983. Terdapat Kepres nomor 44 dan 45 pada tahun 1974 membentuk Badan Pendidikan, Latihan, dan Penyuluhan Pertanian atau disingkat Badan Diklatluh yang berwenang mengatur pendidikan, latihan, dan penyuluhan di tingkat nasional. Pada tahun 1976 diterapkan sistem kerja latihan dan kunjungan atau disingkat LAKU. Penyuluh sejak 1979 ditata menurut sistem penyuluhan pertanian lapangan atau PPL di tingkat wilayah unit desa dan dibina oleh penyuluh pertanian madya atau PPM. Sejalan dengan pelaksanaan Bimas Nasional disempurnakan atau BND pada tahun 1970, aparatur dan metode penyuluhan diperkuat sesuai kebutuhan gerakan massal Bimas. Pada sistem LAKU, pengertian kelompok dibakukan sebagai kelompok tani harapan, hamparan, yang mempunyai kawasan wilayah kelompok yang merupakan satu unit kunjungan PPL. Kemudian yang kelima, periode pemantapan yang kedua pada tahun 1983 sampai 1993. Nah, pada tahun 1993, penyuluh ditingkatkan jumlahnya menjadi 39.108 orang. Pemantapan penyuluhan dengan adanya kesatuan aparat penyuluhan dan kesatuan pengertian penyuluhan. Bimas yang didukung penyuluhan membawa Indonesia sukses mencapai swasembada beras tahun 1984 yang diakui FAO. Pada tahun 1986 ditetapkan jabatan fungsional penyuluh. Kemudian kemampuan dan peran kelompok tani dan kontak tani makin meningkat, bermutu, dan mandiri. Kemudian periode agribisnis agroindustri pada tahun 1993 sampai 1995. Kebijakan Menteri pada awal Kebangkitan Nasional II atau PJP II memantapkan penyelenggaraan penyuluhan di Indonesia. Dalam pelita 6, penyelenggaraan penyuluhan menghadapi berbagai tantangan berupa lingkungan sosial ekonomi nasional maupun global yang dinamis. Seperti orientasi pembangunan pertanian ke arah penerapan pendekatan agribisnis, kemudian peningkatan peranan dan peran-peran masyarakat, kemudian pelaksanaan desentralisasi mengarah kepada pelaksanaan otonomi daerah tingkat 2 yang lebih luas dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, penyuluhan pada tahun 1996 sampai sekarang. Nah, pada tahun 1996, surat keputusan bersama Mentan dan Mendagri yang lebih menegaskan pelaksanaan penyuluhan subsektor dan kepala daerah, kemudian penanggung jawab pelaksanaan penyuluhan. Pada tahun 1995, dengan adanya otonomi daerah, kegiatan penyuluhan beserta lembaganya tergantung dari kepala daerah masing-masing. Pada tahun 2006, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Falsafah penyuluhan pertanian. Falsafah diartikan sebagai suatu pandangan hidup atau landasan pemikiran yang bersumber pada kebijakan moral tentang segala sesuatu yang akan diterapkan dalam perilaku atau kehidupan sehari-hari. Dengan dasar pemikiran seperti itu, maka falsafah penyuluhan adalah upaya membantu masyarakat agar mereka dapat membantu dirinya sendiri dan meningkatkan harkatnya sebagai manusia.
Dalam bahasa praktis di lapangan, penyuluhan merupakan upaya membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Sedemikian rupa agar pada akhirnya mereka mampu mengatasi segala masalah yang akan dihadapi di masa depan. Dalam penyelenggaraan penyuluhan menganut prinsip 3T, yaitu truth kebenaran, trust keyakinan, teach pendidikan. Penyuluhan merupakan kegiatan pendidikan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang telah diyakini dengan perkataan lain dalam penyuluhan. Misalnya, dalam penyuluhan kepada para petani, dididik untuk menerapkan setiap informasi atau teknologi baru yang telah diuji kebenarannya dan diyakini akan dapat memberikan manfaat ekonomi maupun non-ekonomi bagi perbaikan kesejahteraannya. Dalam penyuluhan ada 3 falsafah pokok yang harus dipegang, yaitu penyuluhan merupakan proses pendidikan, penyuluhan merupakan proses demokrasi, penyuluhan merupakan proses terus-menerus. Falsafah penyuluhan merupakan pendidikan dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pada dasarnya kelakuan atau perilaku dipengaruhi oleh pengetahuan, kecakapan atau keterampilan, dan sikap mentalnya. Dengan adanya penyuluhan, maka pengetahuan, kecakapan, atau sikap mental masyarakat akan mengalami perubahan yang berarti kelakuan atau perilaku dan bentuk kegiatannya pun akan berubah. Di samping itu, falsafat ini juga dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa apabila seseorang ingin mengetahui sesuatu, harus mau belajar, berusaha mencari pengalaman, baik pengalaman sendiri maupun belajar dari pengalaman orang lain. Selanjutnya, prinsip-prinsip penyuluhan pertanian. Yang pertama adalah prinsip otonomi daerah dan desentralisasi. Maksudnya adalah memberikan kewenangan kepada kelembagaan penyuluhan pertanian untuk menetapkan sendiri penyelenggaraan penyuluhan pertanian sesuai dengan kondisinya masing-masing. Yang kedua adalah prinsip kemitra sejajaran. Maksudnya adalah memberikan landasan bahwa penyuluhan pertanian diselenggarakan berdasarkan atas kesetaraan kedudukan antara penyuluh pertanian, petani, dan keluarganya, serta masyarakat agribisnis. Yang ketiga adalah prinsip demokrasi. Maksudnya adalah memberikan landasan bahwa penyuluhan pertanian diselenggarakan dengan menghargai dan mengakomodasi berbagai pendapat dan aspirasi semua pihak yang terlibat dalam penyuluhan pertanian. Yang keempat adalah prinsip kesejahteraan. Maksudnya adalah memberikan landasan bahwa dalam penyuluhan pertanian semua pihak yang terlibat memiliki akses yang sama untuk mendapatkan informasi yang diperlukan guna tumbuhnya rasa saling percaya dan kepedulian yang besar. Yang kelima adalah prinsip keswadayaan. Maksudnya adalah memberikan landasan bahwa penyuluhan pertanian diselenggarakan atas dasar kemampuan menggali potensi diri baik dalam bentuk tenaga, dana, maupun material yang dibutuhkan. Yang keenam adalah prinsip akuntabilitas. Maksudnya adalah memberikan landasan bahwa penyelenggaraan penyuluhan pertanian dapat dipertanggungjawabkan kepada petani dan keluarganya. Yang ketujuh adalah prinsip integrasi, yaitu memberikan landasan bahwa penyelenggaraan penyuluhan pertanian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan pertanian dan kegiatan pembangunan lainnya. Yang kedelapan adalah prinsip keberpihakan. Maksudnya adalah memberikan landasan bahwa penyuluhan pertanian memperjuangkan dan berpihak kepada kepentingan serta aspirasi petani. Selanjutnya yaitu landasan penyuluhan pertanian. Penyuluhan adalah proses aktif yang memerlukan interaksi antara penyuluh yang disuluh agar terbangun proses perubahan perilaku. Dengan kata lain, kegiatan penyuluhan tidak terhenti pada penyebar luasan informasi dan memberikan penerangan, akan tetapi merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus, sekuat tenaga dan pikiran, memakan waktu dan melelahkan, sampai terjadinya perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh penerima manfaat penyuluhan yang menjadi klien penyuluhan. Dikutip dari Rohman tahun 2008. Selanjutnya, penyuluhan pertanian itu sendiri adalah pemberdayaan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku
agribisnis melalui kegiatan pendidikan nonformal di bidang pertanian agar mereka mampu menolong dirinya sendiri baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik, sehingga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka dapat dicapai. Penyuluhan pertanian adalah sistem pemberdayaan petani dan keluarganya melalui kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar para petani dan keluarganya mampu secara mandiri mengorganisasikan dirinya dan masyarakat untuk bisa hidup lebih sejahtera. Petani harus diajak belajar bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungannya untuk kesejahteraan yang lebih baik secara berkelanjutan. Dikutip dari Askari 2011. Selanjutnya, tujuan penyuluhan pertanian. Tujuan penyuluhan pertanian itu dibagi menjadi dua. Tujuan penyuluhan jangka pendek dan tujuan penyuluhan jangka panjang. Tujuan penyuluhan jangka pendek itu sendiri yaitu menumbuhkan perubahan-perubahan dalam diri petani yang mencakup tingkat pengetahuan, kecakapan, kemampuan, sikap, dan motivasi petani terhadap kegiatan usaha tani yang dilakukan. Untuk tujuan penyuluhan jangka panjang, yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat tani sehingga kesejahteraan hidup petani terjamin. Jadi untuk tujuan penyuluhan jangka panjang ini adalah untuk petani hingga masa depan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.